Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam Lentera Anugerah. Di pagi hari ini kita disapa dengan kebenaran firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita dan mempersiapkan kita dalam melakukan aktivitas kita di hari ini. Mari saudaraku yang terkasih, kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang maha benar dan maha baik, yang menyertai kami di dalam istirahat tidur kami, dan kami boleh menikmati pagi hari yang indah di hari ini. Ya Tuhan, kami rindu untuk disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya. Di dalam nama Putramu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasal 19, ayat 46. Lukas 19, ayat 46, saya akan bacakan firman Tuhan, demikian dikatakan. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Demikian firman Tuhan. Dan tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah penyamun di bait Allah. Penyamun di bait Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu tindakan atau perbuatan Tuhan Yesus di muka umum yang paling banyak mendapat sorotan atau perhatian dari para pembacanya yang tertulis dalam kitab-kitab Injil adalah sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan hari ini kepada kita. Injil Lukas pasal 19. Tuhan Yesus terlihat ia melawan otoritas dari para penjaga bait Allah yang mengizinkan adanya praktek jual beli dengan semua pengaruh-pengaruhnya. Misalnya saja di dalamnya ada praktek penipuan, manipulasi, penindasan, dan lain sebagainya. Inilah yang berusaha ditentang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pada dasarnya mau menegaskan bahwa bait Allah adalah rumah doa, tempat di mana orang secara pribadi berjumpa dan bertemu dengan Allah. Itu arti dan makna keberadaan bait Allah. Bait Allah tidak boleh dinajiskan dengan menjadikannya tempat untuk mendapatkan prestise atau untuk menaikkan status sosial atau bahkan untuk mendapatkan keuntungan harta. Itu sebabnya ketika bait Allah dipakai oleh orang-orang yang berpikiran duniawi, maka bait Allah telah berubah menjadi sarang penyamun yang di dalamnya ada begitu banyak penyamun-penyamun yang bertopengkan sesuatu yang kelihatan baik. Pada masa itu, bait Allah bukan hanya menjadi pusat peribadatan orang-orang Yahudi, kita harus pahami. Tetapi juga terkadang bait Allah menjadi tempat-tempat pertemuan-pertemuan sosial lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setiap harinya, termasuk sebenarnya juga di dalamnya tempat berdagang bahan-bahan keperluan sehari-hari dan juga bahan-bahan untuk keperluan ibadah. Nah, persoalan yang dilihat oleh Tuhan Yesus bukan hanya persoalan adanya praktek jual beli di dalam bait Allah tersebut, melainkan ada lagi praktek yang jauh lebih jahat yang dapat diperhatikan oleh Tuhan, yaitu berbagai upaya pemerasan, tipu daya yang dilakukan oleh sekelompok orang semata-mata untuk menguntungkan para pedagang yang berkolusi dengan para imam yang ada di sana. Jadi bukan hanya persoalan praktek jual belinya,
Tetapi yang ia lihat adalah ada praktek manipulasi, penipuan, dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai imam-imam di sana. Itu sebabnya Yesus melihat bait Allah tidak lagi ada dalam kekudusan, tetapi sudah ada dalam kenajisan. Dan Yesus tidak pernah menyukai hal itu, sebab antara kekudusan dengan kenajisan adalah dua kutub yang sama sekali berbeda, yang tidak bisa dipertemukan. Tuhan Yesus datang dan ia mengusir semua orang-orang yang berjualan di sana, di pelataran bait Allah. Dan Yesus menentang kenyataan bahwa yang jahat bisa menguasai tempat yang kudus Allah. Ketika Yesus mengusir mereka, di sini terlihat bagaimana Yesus menentang kekuasaan yang jahat, upaya-upaya jahat yang selama ini berusaha menentang, menguasai bait Allah tersebut. Tuhan Yesus juga sebenarnya ingin mendobrak kenyamanan kebanyakan orang-orang yang melakukan praktek jual beli di bait Allah tersebut. Dan satu hal yang cukup aneh, yang terkadang luput dari perhatian kita adalah bahwa ada banyak orang yang melihat kenyataan praktek tersebut yang sedang berlangsung di bait Allah. Dan mereka sebenarnya tahu itu salah. Itu salah. Tetapi yang anehnya adalah mereka diam saja, membiarkan semua ini terjadi, membiarkan praktek-praktek seperti ini berlangsung terus di bait Allah. Yesus tidak seperti kebanyakan orang. Yesus tampil dan ia membenahi kesalahan yang ada selama ini. Tuhan Yesus berdiri bersama mereka yang berada pada pihak yang lemah, yang menuntut adanya perbaikan. Dan hal yang pertama yang tampak untuk hal ini adalah yang ada di depan mata, yaitu bagaimana praktek jual beli di bait Allah ini yang akan dihancurkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, sering kita menjumpai orang-orang yang menggunakan nama Allah yang Maha Kudus atau menggunakan nama Tuhan Yesus, tetapi tujuannya, motivasinya adalah untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka menggunakan banyak cara, dari yang tidak malu-malu, yang secara terang-terangan menggunakan aset gereja atau bahkan mencuri uang gereja, sampai dengan cara yang sangat halus, yaitu mengambil atau menggunakan nama gereja untuk mencari dan mendapatkan keuntungan pribadi. Ada begitu banyak orang-orang seperti ini kita lihat di dalam gereja, penyamun-penyamun yang berada di bait Allah. Dan lebih dari itu semua lagi, Tuhan Yesus mengajak kita untuk mendahulukan nama Allah yang Maha Kudus di atas segala hal. Apa yang bisa kita buat untuk Allah, memang harus kita buat untuk Allah. Intensnya memang harus diarahkan pada koridor Allah, bukan kembali kepada kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Karena saat kita mencari kerajaan Allah dan mempersembahkan diri kita dalam aktivitas pelayanan yang tulus kepada Allah, sebenarnya kita memperoleh banyak hal yang luar biasa. Itu sebabnya jangan berpikir untuk melakukan sesuatu yang tidak benar di dalam bait Allah. Jangan sekali-kali menggunakan hal yang berkaitan dengan gereja atau dengan nama Tuhan Yesus yang kudus untuk mencari keuntungan pribadi. Mari kita selalu menempatkan Allah di atas segalanya dan tidak menodai nama Allah yang Maha Kudus dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, dengan mengatasnamakan nama Allah.
Jadi satu hari ini Bapak Ibu, dalam aktivitasmu, lakukanlah yang terbaik. Di dalam dirimu ada bait Allah, maka selalu jaga kekudusannya dalam perkataan dan perbuatanmu. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah ingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami merasa malu ya Bapa. Betapa sering kehidupan kami laksana para imam-imam yang bertopengkan kebaikan, namun sesungguhnya di dalamnya ada kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. Ya Bapa, hancurkan karakter-karakter seperti itu dari dalam diri kami, bahkan di tengah-tengah gereja Tuhan. Biarlah hidup kami satu hari ini mampu menjadi berkat bagi orang di sekitar kami, dan nama Tuhan yang kudus tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini mengawal dan menuntun kami untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang mendengar dan menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih. Selamat beraktivitas. Ingat selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat buat kita semua.